Oke, selamat pagi semuanya. Eh, kita mulai dengan kuliah perdana dari apresiasi arsitektur. Kemarin sudah kami share di WA Group RPS-nya. Mungkin hari ini hanya penjelasan lebih detail, tidak terlalu banyak. Kemudian sambil mendengarkan penjelasan, tolong kalian cek di e-learning untuk kehadiran, sehingga kalau ada trouble bisa disampaikan pada pertemuan ini, supaya pertemuan berikutnya tidak ribet perkara hal-hal teknis. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya layarnya? Oke, siap. Jadi pada mata kuliah apresiasi arsitektur yang merupakan mata kuliah pilihan yang akan mengampu atau mengawal perkuliahan ini adalah saya dan Bu Listen. Lebih detailnya, ini mata kuliah pilihan yang range-nya cukup lebar, artinya mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa di semester 3, 5, dan 7. Itu kenapa agak ribet sih sebenarnya untuk menentukan jadwal. Kami agak bersifat otoriter, meskipun ya ada beberapa yang tadi pagi sudah kontak, mohon maaf Pak, agak tabrakan dengan mata kuliah lain, terutama yang kampus Palembang, dan mata kuliah pilihan juga. Oke. Tapi pada intinya mata kuliah apresiasi arsitektur ini untuk pengembangan. Jadi bukan kenapa tempatnya di mata kuliah pilihan, sebenarnya ini untuk mengembangkan lebih lanjut keminatan sih mahasiswa terhadap kemampuan memahami karya arsitektur, khususnya melalui konteks atau melalui perspektif estetika. Kemudian kami coba mengkaitkan dengan konteks budaya dan alam, lalu pemaknaan arsitektural. Mata pemahaman ini kami rasa penting untuk melengkapi kalian atau menyempurnakan pemahaman kalian terhadap arsitektur, yang semoga apa yang kami sampaikan atau yang kita kerjakan bersama di mata kuliah ini berguna di studio. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi mata kuliah ini memang bukan mata kuliah inti dan lebih kepada menambah wawasan, memperkaya wawasan kalian terhadap pemahaman arsitektur. Oke, kalau kalian perhatikan di modul yang kemarin di-share, itu banyak banget buku yang bisa menjadi acuan dan memang menjadi acuan di perkuliahan ini. Dan buku-buku ini juga sudah saya masukkan di Google Drive. Sumber utamanya cukup banyak, jadi dari Wayne A2 itu tentang arsitektur dan kritik. Memang nanti setelah UTS kita akan bicara sedikit tentang kritik arsitektur. Kemudian beberapa, kalau yang Borden itu yang di bawah itu mengenai arsitektur, kaitannya dengan sejarah, kaitannya dengan teori. Nanti juga ada materi tentang keterkaitan antara kritik, sejarah, teori, kemudian posisi apresiasi itu di mana. Di semester ini, kalau kalian perhatikan, agak berbeda dengan apresiasi di tahun kemarin. Tahun ini langsung fokus ke estetika, terutama estetika arsitektural, yang lebih dekat atau yang lebih fokus pada bagaimana karya arsitektur itu mengapresiasi alam. Jadi kalau kalian perhatikan di literaturnya itu banyak yang kaitannya dengan karya arsitektur, estetika, kaitannya dengan alam. Posisinya di mana? Kita akan coba melihatnya dari sisi itu. Untuk
literatur-literatur yang berbahasa Inggris, e-booknya saya sudah masukkan di Google Drive. Hanya ada 2, yaitu Estetika karya Pak Sakari dan Bijar-bijar penyingkap rasa karya Pak Bagus. Ini tidak ada e-booknya memang. Tapi nanti materinya, ada materi tetap penjelasan dengan mengambil sumber literatur atau sumber referensinya dari 2 buku ini. Jadi kalau kalian berminat mencari ya dipersilahkan, tapi kalau memang tidak ya tidak ada masalah. Untuk memperdalam silahkan kalau kalian tertarik kaitannya, terutama kaitannya dengan estetika. Pak Bagus ini mantan dosen ITB yang kemudian berlalang buana, jadi mengajar di beberapa tempat di luar negeri. Kemudian Pak Sakari, Agus Sakari ini memang dosen ITB, terutama dengan seni rupa. Jadi perspektif mata kuliah apresiasi arsitektur ini lebih kepada estetika, jadi sudut pandang estetika. Oke. Ini capaian pembelajaran, tidak terlalu penting, tapi sedikit lebih kami coba jelaskan bahwa mahasiswa diharap mampu menguasai dan mampu mengapresiasi karya arsitektur dari sudut pandang estetika. Seperti tadi berulang kali saya jelaskan kaitannya dengan estetika, kemudian kaitannya dengan budaya dan alam sekitarnya. Ini akan sangat berguna ketika kalian merancang. Jadi pemahaman arsitektur atau proses perancangan arsitektur dikaitkan dengan budaya, kaitannya juga dengan alam. Bagaimana respon kalian? Kita akan belajar banyak di situ. Oke, pada hari ini memang lebih kepada penjelasan perkuliahan, kemudian capaian pembelajaran dan serta penilaian. Kuliah apresiasi kita akan lakukan secara online, tapi nanti ada beberapa titik seperti kalau kalian sudah baca, kita mungkin janjian, kita akan coba bersama melihat kasusnya, yaitu Kampung Kapiten dan Baba Buncit. Dan nanti di bagian akhir juga kita coba melihat beberapa tempat-tempat yang memang menjadi aktivitas kaula muda dengan ruang-ruang aktivitas kontemporer. Oke. Lalu di minggu kedua, minggu depan materinya cukup banyak. Referensinya dari itu understanding arsitektur, karena ini akan menjadi dasar pemahaman kita bersama di dalam perkuliahan. Sebenarnya tidak hanya apresiasi tapi secara umumnya. Jadi materinya adalah pengertian apresiasi dalam arsitektur dan sejarah perkembangan arsitektur. Ini kaitannya dengan sejarah, kaitannya dengan teori, kaitannya dengan posisi kritik arsitektur. Di minggu pertama, jadi kalau kalian perhatikan di mata kuliah apresiasi ini tugasnya hampir tiap minggu pasti ada tugas, tapi tugas kecil-kecil yang tidak terlalu berat, seperti resume. Seperti di minggu pertama sudah ada resume, kemudian kalian secara mandiri akan mencari contoh kasus apresiasi arsitektur. Nanti bagaimana apresiasi, apa bedanya dengan kritik, itu nanti justru akan yang akan dijelaskan. Jadi kalian setelah mengikuti perkuliahan akan mencoba belajar sendiri secara mandiri dengan mencari contoh publikasi arsitektur yang kaitannya dengan kategori apresiasi. Kemudian dari contoh tersebut akan diulas apa yang diapresiasi oleh penulis, apa yang diapresiasi oleh apresiator arsitektur, dan tanggapan kalian sendiri. Jadi tugasnya memang tugas kecil-kecil, cari contoh, cari kasus. Kemudian kami ingin respon kalian melihat tulisan atau melihat contoh karya tersebut. Kemudian ada penjelasan teknis dan termasuk juga dengan indikator penilaian. Nanti silahkan detailnya kalian baca lebih detail lagi. Jadi di minggu pertama sudah ada tugas pertama. Kemudian di minggu kedua sudah ada tugas pertama. Kemudian di minggu ketiga kita lebih mendalami tentang estetika secara umum. Kemudian di arsitektur itu perlu nggak sih estetika?
kemudian setelah itu estetika dan alam. Estetika, alam, dan arsitektur, apa keterkaitannya dan segala macam. Itu yang akan coba dijelaskan lebih lanjut di minggu ketiga. Dan seperti di minggu kedua juga ada tugas-tugas yang mendukung atau melengkapi penjelasan dari perkuliahan. Ada kasus karya dengan pendekatan alami seperti apa sih? Karena kan sekarang ini banyak sekali jargon-jargon green arsitektur, kemudian sustainable arsitektur. Kita akan coba melihat bukan pada proses pencarian konsep atau penyusunan konsep, tapi justru pada estetikanya. Sebenarnya pendekatan-pendekatan tersebut ada enggak unsur estetikanya? Kemudian bagaimana alam itu ditempatkan dalam sebuah proses perancangan arsitektur, kaitannya dari kacamata estetika. Itu lebih ke arah sana jadinya. Ini di minggu keempat kita akan mengadakan kuliah tamu. Ini rekan kami dari Universitas Bung Hatta. Kebetulan posisi beliau sekarang Wakil Dekan 1 di Universitas Bung Hatta tersebut, Dr. Al Busra Fuadi, yang akan bicara tentang rekonstruksi Kampung Minang, Nagari Sumpu di Sumatera Barat. Kenapa kasus ini yang ditempatkan sebagai contoh kasus ya? Karena kita akan belajar bagaimana masyarakat adat itu memahami alam. Lalu sekedar informasi aja, Kampung Sumpu atau Kampung Minang ini, Kampung Minang Nagari Sumpu ini pernah terbakar dan habis total. Kemudian didirikan ulang. Nah, ini menarik bagaimana masyarakat masa kini, meskipun masih masyarakat adat ya, bagaimana masyarakat masa sekarang itu memahami budayanya di masa lalu dan kemudian mencoba menghidupkan kembali. Jadi kaitannya dengan apresiasi adalah bagaimana masyarakat masa kini itu mengapresiasi budaya yang sudah tumbuh berkembang sejak lama. Kemudian bagaimana posisi alam pada proses rekonstruksi ini. Paparan tentang atau materi tentang rekonstruksi ini memang bisa masuk ke dalam mata kuliah heritage atau konservasi. Tapi di mata kuliah ini kami ingin mencoba melihat dari perspektif lain. Bagaimana masyarakat sekarang memahami budayanya, kemudian mencoba merekonstruksi kehidupan yang sudah sempat luluh lantak karena kebakar, jadi satu kampung itu habis semua, kemudian dibangun kembali. Ini yang menarik buat saya, buat kami adalah itu yang menarik, bagaimana mengapresiasi budaya dan bagaimana mengapresiasi alam sekitar. Itu landasan kenapa ada kuliah tamu ini, jadi minggu keempat. Dan kuliah tamu minggu keempat ini akan menjadi dasar kalian di tugas menjelang UTS. Jadi setelah dapat kuliah tamu tentang Nagari Sumpu, kemudian minggu kelima ada materi penambahan untuk memperkaya, jadi pengertian relasi antara alam dan lingkung binaan. Kemudian pemahaman lingkung binaan vernakular, itu salah ketik, nanti saya perbaiki. Lingkung binaan vernakular, apa itu vernakular, apa bedanya dengan tradisional dan segala macam, ada penjelasan sedikit. Tapi tidak mendalam, tapi lebih sebagai bagaimana respon masyarakat terhadap alam, terutama masyarakat adat. Itu nanti akan banyak bicara di situ. Dan tugasnya kalian ini berbeda dengan tugas sebelumnya yang individu. Di tugas 4 kalian sudah berkelompok, membuat kelompok sebanyak 3-5 orang, maksimal 5 orang. Dan kalian akan membuat checklist atau indikator terhadap korelasi antara alam, arsitektur, dan lingkung bina dari kacamata, dari perspektif estetika.
Supaya indikator ini bisa kalian gunakan nanti untuk melihat 2 kasus yang ada di Palembang. Jadi Kampung Kapiten dan Bapak Om Buncit. Pak, dua-duanya enggak, salah satu. Kalian bisa memilih dari 2 kasus ini. Kenapa hanya 2 kasus padahal di Palembang cukup banyak ya? Ini supaya tidak terlalu melebar jauh. Dan kenapa 2 kasus ini? Kebetulan kami punya datanya cukup komprehensif lah terhadap 2 kasus ini. Jadi itu permasalahannya di situ. Sehingga indikator yang kalian buat di minggu kelima ini akan membaca 2 kasus ini. Kalau kalian perhatikan di sudut kanan itu di setiap penjelasan di awal ada tanggalnya. Di minggu kelima ada tanggal 9 September. Sedangkan minggu ke-6 dan 7 tidak ada tanggalnya. Artinya kalian secara bebas, secara mandiri, secara berkelompok melakukan cek lapangan dari checklist yang sudah kalian buat di tugas keempat. Nanti bisa juga janjian barengan dengan kami, saya dan Bu Listen akan mungkin turun bersama di Kampung Kapiten. Kita akan atur lebih lanjut. Namun ini bukan pada pertemuan seperti sekarang hari Jumat jam 9 sampai jam 11, bukan seperti itu. Jadi kenapa tidak ada tanggal di sudut kanan? Ya karena memang kita bebas. Tag kehadiran tetap di e-learning. Namun ininya kita akan sesuaikan dengan kondisi. Ada 2 minggu kita kunjungan ke lapangan untuk membuat dari checklist tersebut kita buat ulasannya. Dan ulasan itu akan kalian tampilkan di minggu ke-8 di UTS. Kalian sajikan di UTS. Nah, ketika di UTS ini juga mungkin agak berbeda dari biasanya tugas-tugas yang lain. Tugas-tugas yang lain biasanya bikin paper, bikin segala macam. Tapi di mata kuliah apresiasi, karena bicaranya juga apresiasi, kami akan membebaskan kalian. Mungkin kalian akan menampilkan secara kelompok, pakai Instagram Story, atau pakai YouTube Short, atau bahkan YouTube movie sendiri, jadi YouTube yang penuh, atau kalian bikin TikTok, terserah. Atau secara berkelompok lebih besar, jadi ada 3 atau 4 kelompok yang bersatu, kemudian bikin Zoom webinar kecil lah. Atau kalian bikin talk, baik di Noise atau di Spotify. Silakan. Kalian atur sendiri. Nah, itu diskusi tersebut atau penentuan tersebut bisa kalian lakukan di minggu ke-6 dan ke-7. Sehingga di minggu ke-8 waktu UTS kami hanya menerima berkasnya. Kami hanya menerima linknya umpamanya seperti itu. Atau yang kelompok kami nggak sanggup untuk bikin seperti ini, kalian akan bikin tulisan, ya nggak masalah. Ada output yang menarik karena Bu Listen ini sekarang dipercaya sebagai ketua jurnal Arts Visual. Jadi ada output yang bisa kalian keluarkan dari produk UTS ini dan bisa terbit di jurnal Art Visual. Proses pembimbingan akan berlanjut lagi. Jadi draft atau tulisan kasarnya mungkin dari kalian, nanti kami akan dampingi lebih lanjut supaya bisa layak masuk ke tulisan jurnal. Jadi di UTS tidak satu produk saja. Kalian bisa mengekspresikan sesuai dengan namanya mata kuliah ini, apresiasi ya. Apalagi dengan seni. Jadi kami akan membebaskan produk yang kalian hasilkan. Yang kami minta nanti hanya file atau linknya atau file mentahnya kalau boleh, dan dimasukkan di Google Drive yang Google Drive Class. Itu ya minggu ke-8. Saya akan selesaikan dulu sampai UAS, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Di minggu ke-9 kita lebih mendalami lebih lanjut. Kalau di minggu sebelum UTS kita lebih ke fokus ke apresiasinya,
Di minggu ke-9 setelah UTS sampai ke UAS nanti, kita coba melihat dari sisi kritik arsitekturnya. Jadi fokus ke kritiknya. Di pertemuan ke-9 ada sedikit bahasan tentang kritik arsitektur dan perkembangan keilmuan arsitektur. Jadi posisi kritik arsitektur, bahkan jenis-jenisnya apa akan dijelaskan di sini. Seperti biasa tugas-tugasnya ada resume, ada mencari contoh. Dan ini referensinya. Kemudian di minggu ke-10 masih tentang kritik. Jadi materi tentang kritik arsitektur, klasifikasi kritik arsitektur, pengertian dan segala macam. Jadi fokus ke situ. Bahan bacanya adalah bukunya Wayne Etu dan sedikit ada tugas untuk mendukung atau memperkaya pemahaman perkuliahan. Lalu minggu ke-11 lebih kepada apresiasi dan kritik. Kita akan bicara bedanya, kita akan bicara keterkaitannya. Apa itu apresiasi, apa itu kritik arsitektur, bagaimana cara menyampaikannya dan segala macam. Jadi, dan kenapa pentingnya ini di minggu ke-11 ini? Nanti kita akan belajar. Kita akan belajar bersama sebagai bagaimana pentingnya sifat atau cara berpikir kritis, critical thinking nanti. Kaitannya dengan sebuah proses desain. Jadi di minggu ke-11 ini tidak hanya bicara tentang produk kritik arsitektur atau apresiasi arsitektur, tapi bagaimana kemudian itu berdampak, punya dampak terhadap proses sebuah perancangan. Ini tugasnya juga sama, nanti ada penjelasannya dan segala macam seperti tugas-tugas sebelumnya. Dan ini pas minggu ke-11, pas hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Di minggu ke-12 kembali lagi ada kuliah tamu dari alumni kita, baru semalam. Jadi dua kuliah tamu ini sudah confirm baik materi dan jadwalnya, jadi tidak ada permasalahan. Kuliah tamu dari alumni Vendo Sanjaya yang sudah buka studio sendiri, dan menariknya adalah si Vendo ini juga tinggalnya di Sumatera Barat. Jadi dari dua kasus kuliah tamu ini kalian akan benar-benar bisa belajar bagaimana masyarakat Minang, baik tadi Fuadi maupun Vendo itu sama-sama orang Minang, tapi ekspresinya berbeda, cukup berbeda jauh. Jadi Fuadi lebih kepada pendekatan vernakular, meskipun juga ada unsur modern, sedangkan Vendo ini benar-benar modern. Style gaya karya-karyanya adalah arsitektur modern. Keduanya tinggal di Sumatera Barat dan berkarya di Sumatera Barat. Nah, ini kalian bisa melihat bagaimana mengapresiasi budaya itu tidak satu perspektif, tidak hanya satu sudut pandang. Minimal di mata kuliah ini kita sajikan dua pendekatan atau dua sudut pandang yang mungkin kontras. Satu yang vernakular, satu yang modern banget. Tapi kita akan lihat bagaimana keterkaitannya, bagaimana mereka mengapresiasi budaya, bagaimana mereka mengapresiasi lingkungan. Lalu kenapa materi ini yang dimunculkan? Karena akan menjadi bekal pada minggu berikutnya. Di minggu berikutnya mungkin agak teknis ya, bagaimana retorika setting di apresiasi arsitektur dan kemudian media menyampaikan apresiasi atau kritik arsitektur itu di bagian mana saja. Lalu di tugas ke-10 di minggu ke-13 kalian mengusulkan proyek kelompok. Jadi kalau tadi kelompoknya 3-5 orang, ini kelompoknya lebih kecil lagi. Jadi 2-3 orang dengan tema wadah kegiatan kontemporer. Kalian bisa mencari kasus-kasus yang ada di sekitar kalian dan melihat sendiri.
kalian bisa mengusulkan kritik, bisa mengusulkan apresiasi seperti di masa sebelum UTS. Terserah. Kalian bisa pilih, kemudian kalian usulkan kasusnya. Kami berpikir masih ada satu kuliah tamu lagi, tapi kayaknya bukan kuliah tamu yang online, tapi on the spot. Jadi beberapa karya, katakanlah kafe di Palembang itu karya-karya dari alumni arsitektur Unsri. Jadi mungkin bisa mendapat penjelasan justru dari sumber pertamanya, dari si arsitek perancangnya. Tapi ini masih dalam proses pendekatan, saya belum benar-benar deal. Tapi intinya di project besar ini, jadi ini project akan yang kalian kerjakan sampai ke UAS. Jadi project ini kalian usulkan kasusnya apa, bagaimana sudut pandangnya, bagaimana kalian akan menampilkan. Jadi ini jenisnya, apakah apresiasi atau kritik, objek dari atau kasus yang akan kalian telaah lebih lanjut secara apresiasi atau secara kritik, kemudian aspek-aspek yang diapresiasi atau yang dikritik, metodenya, jadi bagaimana kalian memahami atau mengambil datanya, lalu media publikasi seperti tadi ya. Apakah mau video, mau YouTube, atau mau podcast, atau segala macam, lebih ke situ. Jadi kasarannya tugas ke-10 ini kayak proposal sebuah pengamatan, proposal sebuah apresiasi atau kritik arsitektur. Itu minggu ke-13. Minggu ke-14 ke-15 seperti tadi, tidak ada pertemuan online, tapi kalian dibebaskan untuk mengolah tugas. Jadi benar-benar mengalami. Dan ini yang membuat saya sampai sekarang memahami untuk memahami atau mengapresiasi sebuah karya arsitektur akan jauh lebih baik kalau kalian pernah mengalami suasana di objek tersebut. Jadi katakanlah kalau kalian ambil sebuah kafe, ya benar-benar nongkrong di situ, melihat suasananya seperti apa, baik siang, sore maupun malam, seperti itu. Sehingga kalian bisa mengapresiasinya atau mengkritiknya secara lebih detail. Dan ini yang seperti saya katakan tadi, saya coba menghubungi beberapa alumni, kalau bisa ada penjelasan lebih detail bagaimana proses perancangannya, bagaimana penyelesaian desainnya, sehingga kalian bisa melihat dari sudut pandang estetikanya. Estetika di wadah kontemporer, wadah aktivitas kontemporer itu apa yang dimunculkan. Ini juga akan semoga bisa merombak perspektif kalian bahwa estetika itu bukan hanya ornamen. Estetika itu cukup luas pemahamannya. Bahkan di kafe-kafe yang sangat minimalis, sangat industrial, itu juga muncul estetikanya. Itu minggu ke-14 dan ke-15 kalian benar-benar turun ke lapangan, kalian mengolah benar proyek kalian, dan akan ditampilkan di minggu ke-16. Seperti tadi, di UTS kalian bisa mengusulkan proyeknya mau ditampilkan seperti apa. Bisa secara tim tersendiri atau bergabung di beberapa tim, bikin webinar, mengundang si arsiteknya, kalau toh kalian bisa ketemu si arsiteknya, untuk kita mengapresiasi atau mengkritik karya si arsitek tersebut. Atau kalau memungkinkan bahkan kita bikin podcast on the spot, kita rekam, kemudian kita bisa upload di Noise atau di Spotify, lengkap dengan si arsiteknya. Itu kan akan cukup seru gitu. Sebuah produk tersendiri. Itu penjelasan sampai di akhir. Saya stop share sebentar. Kami sudah menyiapkan juga Google Drive. Kalau kalian perhatikan, Google Drive itu kami pisah sesuai dengan kode mata kuliah.
mata kuliah dan kampusnya, sehingga kalian bisa langsung masukkan nanti umpamanya di TAA 3106 Indralaya, itu kalian siapa aja yang masuk di situ. Kenapa kami pisah seperti itu? Untuk mempermudah aja, mempermudah koreksi dan segala macam. Jadi semua tugas-tugas yang hampir tiap minggu ada tugas tersebut, silakan kalian masukkan ke sini. Jadi dimasukkan umumnya di TAA 3106 Indralaya yang kedua, silakan namanya siapa. Nanti formatnya ada name, nama, kalian bikin foldernya, nanti di tiap minggu kalian setoran di Google Drive ini. Dan di Google Drive ini juga bahan bacaannya sudah kami siapkan. Kalau mau baca-baca lebih lanjut, memperdalam dan segala macam, apa yang tadi disampaikan referensinya ada semua di sini. Hanya ada 2 buku yang tidak ada yang berbahasa Indonesia, siswa. Tuh, Bu Listen mungkin ada tambahan, silakan Bu. Sebelum nanti ada pertanyaan dari mahasiswa. Saya rasa semuanya udah dijelasin Pak. Jadi mata kuliah ini sebenarnya kalau materinya sebenarnya tidak sulit gitu ya, tapi menurut saya manfaatnya nanti juga kemana-mana itu, terutama ketika kita bagaimana dalam proses perancangan pun sebenarnya ini memberikan kontribusi yang besar, karena di mata kuliah ini juga sebenarnya walaupun mungkin tidak dirasakan secara langsung gitu ya, tapi juga akan melatih kita gitu, melatih sensitivitas kita terhadap desain gitu ya, terus juga membantu kita juga untuk lebih memaknai desain seperti apa, dan juga sebenarnya secara non material gitu ya, ini juga akan membantu kita juga untuk memaknai, untuk menambah nilai etika kita sendiri juga gitu ya, bagaimana kita menghargai desain orang gitu ya. Terus jika ketika nanti kita dalam tim juga, mata kuliah ini melatih kita juga untuk menumbuhkan sensitivitas gitu ya. Misalnya kita berada dalam tim, kenapa kita harus bagaimana kita berkontribusi, dan juga bagaimana kita mendukung hasil kerja atau kesepakatan tim dan sebagainya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya cukup fundamental gitu ya, walaupun mata kuliah pilihan tapi fundamental. Dan sebenarnya kita dari awal juga berusaha untuk menyajikan mata kuliah seperti ini, kan terus terang aja ya rentan boring gitu ya, tapi kita berusaha untuk menyajikan ini semenarik mungkin, tapi juga tidak terlalu berat gitu ya. Jadi mudah-mudahan sesuai porsinya, dan juga mudah-mudahan kalian juga tapi berlaku untuk semua mata kuliah gitu ya. Jadi niatkan memang kalian akan berusaha untuk aktif dalam mata kuliah ini gitu. Karena kalau nggak aktif juga akan sulit sebenarnya, dosen sulit menilai apakah kalian mengerti atau belum gitu ya, apakah kalian tertarik atau tidak dan sebagainya. Dan bentuk penyajian tugas tadi juga sudah dikatakan sama Pak Jo bahwa kalian diberikan kebebasan untuk memilih, manfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar menyalurkan minat kalian gitu ya. Jadi jangan cuma mencari mana yang paling gampang aja gitu, karena nanti juga manfaatnya kita nggak tahu, mungkin kedepannya kalian nanti akan bergerak di dalam dunia media sosial, kita nggak tahu gitu ya, atau ke public speaking dan sebagainya. Jadi manfaatkan untuk memilih tugas, output tugas yang memang sesuai dengan minat kalian. Jadi jangan mencari yang gampang aja. Kalau yang gampang aja nanti hasilnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi pikirkan benefitnya. Saya rasa itu aja Pak, tambahan dari saya, silakan. Sambil menunggu kalau belum ada pertanyaan, gini, mata kuliah apresiasi ini mungkin akan, kalau kalian rasakan, akan sangat berbeda dengan mata kuliah lain. Dalam pengertian gini, apresiasi, kami mencoba meletakkan mata kuliah apresiasi arsitektur ini sebagai penyeimbang. Kalau saya pribadi merasakan apa yang kalian dapatkan di prodi itu sangat teknikal. Wajar, kita di bawah fakultas teknik. Jadi tuntutan gambar, tuntutan teknis itu banyak banget. Padahal di arsitektur itu kan tidak hanya bicara teknis, tapi juga bicara estetika, juga bicara hal-hal yang terkait dengan respon kita, apresiasi kita, seperti tadi dijelaskan Bu Listen, apresiasi kita terhadap manusia, terhadap lingkungan. Nah, semoga mata kuliah ini sedikit banyak bisa mewarnai di sisi situ. Jadi kalau kalian perhatikan sampai ke tugasnya pun kami usahakan tidak konvensional atau konservatif seperti tugas-tugas yang lain gitu.
benar kata Bu Listan tadi, silahkan mengembangkan diri kalian, atau bahkan ada usulan-usulan, Pak, kalau bisa materinya nggak seperti, bukan materi, penyajiannya nggak seperti ini untuk beberapa kayak UTS dan UAS. Silakan kalian mengusulkan mau seperti apa. Jujur saya nggak begitu paham, karena setelah TikTok itu masih ada macam-macam hal yang lain. Mau live IG juga silakan, saya nggak sanggup aja memahami. Ya semampu saya sampai TikTok, untung saya belum punya akun aja. Sempat kepikiran untuk bikin akun TikTok karena cukup menarik. Jadi mata kuliah ini mungkin agak gitu, mewarnai di sisi lain, mewarnai di sisi yang estetika, keindahan dan segala macam. Sampai ke penyampaian materi hasil tugasnya juga kami susun agak berbeda dengan yang lain. Meskipun tetap kami juga mewadahi beberapa yang mungkin, Pak, saya mau bikin tulisan seperti biasanya, ya silakan. Bahkan ada output besarnya yaitu jurnal. Kita punya jurnal. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi benar-benar dibuat fun ya. Jadi saya mencoba juga materinya nanti tidak sekaku biasanya, meskipun ya ini juga belajar juga. Seorang Yohanes Adianto tidak kaku, gimana caranya? Saya juga masih bingung sih. Agak sedeng ya, nggak kaku itu yang susah. Silakan, ada pertanyaan? Cukup, jelaskah? Jadi kalau tadi ada pertanyaan, Pak, apakah kita nge-zoom terus? Ya seperti tadi penjelasan, tidak. Nanti ada 2 kali sesi besar, yaitu turun ke lapangan ke Kampung Kapiten dan ke Bapak Buncit. Nanti kemudian mungkin kita juga kalau ada kesempatan dan kalau ada kemungkinan juga kita bisa ngadakan kuliah di karya alumni kalian, di kafe mana yang lagi open house kan bisa. Karena kemarin sempat dapat undangan juga yang studio Tanah Air itu, sayang waktunya nggak cocok aja. 2 kali open house saya nggak sempat bisa hadir. Kalau cukup saya stop recording supaya nggak terlalu lama.